Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi gerak, di mana materi ini adalah materi di kelas 10 atau bisa juga materi di kelas 7 ya, 7 SMP. Nanti ada sekitar 4 soal yang akan saya bahas ya. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram. Baik, untuk soal yang pertama di sini adalah yang nomor 7. Seorang sopir menjalankan kendaraannya dengan kecepatan 25 meter per sekon. Pada kecepatan ini, dia menginjak rem dan kendaraan berhenti setelah 10 sekon. Yang ditanyakan adalah hitung percepatan dan jarak yang ditempuh. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Sebentar, saya tuliskan di kertas yang lain. Untuk pembahasannya saya bahas di kertas yang lain ya. Kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Ini 25 sekon. Berarti ini adalah V mula-mula. V mula-mulanya berapa? 25 meter per sekon. Pada kecepatan ini dia rem dan kendaraan berhenti. Berhenti berarti V akhirnya itu adalah 0. Waktu yang diperlukan berapa untuk sampai berhenti? Yaitu 10. Berarti selang waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah hitung percepatan dan jarak. Berarti yang ditanyakan itu A-nya berapa, kemudian S-nya berapa. Nah, caranya gini, kita cari A-nya dulu ya. Berarti ini perlambatan ya. Berarti nanti untuk mencari A, VT dikurang VO per T. Ya, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi percepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Kita bagi dengan selang waktunya. Kita masukkan di sini A-nya sama dengan VT-nya berapa nih? VT-nya 0, VO-nya berapa? 25. Dibagi dengan T-nya berapa? T-nya adalah 10. Atau nanti sama dengan 25 per 10 atau sama dengan 2,5. Satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Dah ketemu ya tuh A-nya. Ini adalah nilai A-nya. Sekarang kita cari S-nya. Untuk mencari S, kita tinggal masukkan, karena yang diketahui itu adalah VT, VO, kemudian T-nya bisa ya. Kita tinggal masukkan ke sini ya. S sama dengan VO dikali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oh ya, ini negatif ya. Ini tandanya negatif. Berarti nanti gini. VO-nya sama dengan 25. T-nya berapa? 10 ditambah dengan setengah. A-nya tadi negatif 2,5 dikali T-nya 10 di kuadrat. Nanti ini 250 kemudian dikurang ya, karena ini negatif, di 100 kali 2,5 berarti 250 per 2 atau sama dengan 250 dikurangi ini bagi 2 jadinya 125. Berarti nanti S-nya sama dengan 125 meter. Nah, ketemu ya tuh jaraknya. Ini adalah nilai dari S-nya. Ini untuk yang nomor 7. Paham ya? Kemudian sekarang yang nomor 8. Benda jatuh bebas dari atas sebuah gedung setelah 3 sekon benda menyentuh tanah. Jika G-nya 10, tentukan kecepatan saat menyentuh tanah. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Berarti nanti T-nya adalah 3 sekon, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Yang A yang ditanyakan adalah kecepatan saat menyentuh tanah. Pada gerak jatuh bebas ya, kecepatan setelah T detik
langsung aja kita masukkan ke persamaan G dikali dengan T. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti nanti VT-nya sebelum menyentuh tanah ya, itu adalah G-nya 10, kemudian T-nya adalah 3. Berarti sama dengan 30 meter per sekon. Nah, ketemu nih, ini adalah kecepatan akhir sebelum dia menyentuh tanah. Kemudian tinggi gedung. Nah, pada G gerak jatuh bebas, untuk mencari ketinggian, ya, kita menggunakan persamaan setengah kali G dikali T kuadrat. Kita masukkan sini. Nah, berarti nanti hanya sama dengan setengah G-nya 10, kemudian T-nya 3. Kita kuadratkan ya. Ini kita bagi, hasilnya 5. Berarti nanti 5 dikali 3 kuadrat 9. Sama dengan 45 meter. Nah, ketemu nih hasilnya. Ini adalah untuk ketinggian gedungnya. Paham ya? Kemudian soal yang keempat, yaitu yang nomor 9. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Saya tuliskan dulu ya. VO-nya adalah 4 meter per sekon. Anak itu melihat batu mengenai permukaan air setelah 4 sekon. Setelah 1 sekon, berarti T-nya adalah 1 sekon. Jika G-nya adalah 10 meter per sekon, tentukan kecepatan batu saat mengenai permukaan air. Berarti yang ditanyakan di sini adalah VT-nya berapa. Kemudian yang ini jarak, berarti hanya ya. Hanya berapa. Nah, caranya gini. Ini melempar, ini adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi bukan gerak jatuh bebas ya. Kenapa? Karena dia mempunyai kecepatan awal. Nanti untuk mencari yang A, untuk mencari kecepatan batu saat mengenai permukaan air, kita tinggal masukkan ke persamaan VT sama dengan VO ditambah dengan G dikali dengan T. VO-nya berapa? 4. Kemudian G-nya kita pakai 10. T-nya berapa tadi? 1. Berarti nanti VT-nya sama dengan 4 ditambah 10. Atau sama dengan 14, satuannya meter per sekon. Mudah ya. Ini untuk kecepatan ketika dia mengenai permukaan air. Kemudian yang B, yang ditanya jarak bibir sumur dengan permukaan air. Nah, berarti hanya nih yang ditanya. Kita tinggal masukkan ke persamaan VO kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Berarti nanti VO-nya berapa? VO-nya tadi 4, T-nya 1. Kemudian setengah, G-nya 10, T-nya 1 di kuadrat. Berarti nanti untuk nilai H-nya sama dengan 4 ditambah dengan, kita bagi ya 5 ya. Berarti 5 ya. Atau sama dengan 9 meter. Ini adalah tingginya. Udah ketemu ya. Itu yang B. Mudah ya. Sampai soal yang ke-3 ya. Kemudian soal yang soal yang keempat maksudnya. Di sini adalah yang nomor 10. Benda dilempar vertikal ke atas. Setelah 10 sekon, benda tersebut kembali ke tanah. Di mana G-nya 10, hitunglah kecepatan awal. Ya. Nah, kita gambarkan ya. Kalau saya gambarkan ya, mula-mula benda dari sini dilempar vertikal ke atas. Ini kecepatannya VO ya. Nah, pada saat titik tertentu, pada ketinggian tertentu, benda ini nggak mungkin terus ke atas terus ya. Jadi pada ketinggian tertentu, benda ini berhenti, kemudian dia balik lagi ke bawah. Ya, arahnya balik lagi ke bawah karena kan ada gravitasi bumi. Nah, waktu yang diperlukan untuk bolak-balik itu adalah 10 sekon. Jadi ini misalkan T1, yang ini adalah T2. Nah, artinya gini.
Nilai T yang ini itu adalah T1. T1 untuk yang ke atas ditambah dengan T2. T2 itu adalah waktu yang digunakan untuk bergerak ke bawah. Nah, ketinggiannya kan sama ya, logikanya gitu ya, ketinggiannya sama atau jarak tempuhnya sama, berarti nanti T-nya T1 dengan T2 itu harus sama nilainya. Nah, karena T1 dengan T2 nya sama, berarti nanti kalau ini 10, berarti ini kan berarti T1 tambah T1 ya, 2T gitu ya. Berarti T1-nya misalkan nih, T1-nya sama dengan 5 sekon. Jadi waktu yang dipakai untuk bergerak ke atas 5 sekon, dan yang dipakai untuk bergerak ke bawah itu 5 sekon. Ya, jadi waktunya sama. Nah, kita tinggal, karena waktunya sudah kita dapatkan, kita tinggal mencari yang A itu kecepatan awal. Berarti nanti kita masukkan ke persamaan VT sama dengan VO dikurang G dikali dengan T. VT-nya berapa nih? VT-nya adalah 0. Jadi pada saat di ketinggian titik tertinggi, pada saat titik tertinggi VT-nya adalah 0. VO-nya berapa? Kita nggak tahu nih. Dikurang dengan G-nya 10, T-nya tadi berapa nih? 5. Berarti nanti VO-nya sama dengan 10 kali 5, 50 meter per sekon. Dah ketemu nih untuk yang kecepatan awalnya. Sekarang yang B, tinggi maksimum. Tinggi maksimum kita tinggal masukkan ke VO dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Kenapa ini dikurang? Karena kan arahnya ke atas ya, kita ambil yang ke arahnya ke atas. Berarti nanti hanya adalah hanya belum ada ya, hanya belum ada, atau kita pakai ini aja nih untuk mencari. Oh iya, kan emang dicari ketinggiannya ya. Ya udah, berarti nanti VO dikali T. VO nya itu tadi berapa sih? 50 dikali T nya adalah 5 dikurang dengan setengah kali 10 kali 5 di kuadrat. Ini bagi 5 ya, berarti hanya sama dengan kalikan 250 dikurang dengan 5 kuadrat 25. 25 kali 5 125. Berarti nanti hanya sama dengan 125 meter. Ini adalah tinggi maksimum atau Hmax-nya. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, ada sekitar 4 soal tentang gerak, bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, silahkan kalian replay dulu atau kalian putar ulang dulu videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.